Selamat pagi semua sidang jemaat Allah Mangga 2 yang terkasih. Kembali pada pagi ini kita dapat merayakan perayaan Natal. Sangat luar biasa sekali. Di dalam Lukas 2 ayat 11 dituliskan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Kita bersukaria karena hari ini Tuhan telah menurunkan putranya yang tunggal untuk menebus semua dosa-dosa kita. Sangat luar biasa. Baiklah kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi ini. Ya. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Pada pagi ini kembali kami boleh beribadah Tuhan, merayakan hari kelahiran putramu yang tunggal ke dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah mengirimkan putramu untuk menebus dosa-dosa kami dan mengangkat kami sebentar kalau Engkau menjemput kami untuk datang kembali ke dalam dunia ini. Dan kami boleh menerima Engkau atau kami boleh masuk bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik sehingga pada pagi ini kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Mengingat kembali betapa Engkau mengasihi kami semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baiklah kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan. Selamat Natal. Sebentar lagi kita juga menyambut tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bawakan bangga. Di setiap langkahku. Di setiap langkahku. Kananmu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Dengan satu suara kita sama-sama mau katakan kasih-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Teruskan hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Oh, forever I will sing in your praises. Forever
percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be Haleluya. Biarlah hanya kehendak Tuhan saja yang jadi atas hidup kita. Dan apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap baik. Dan tugas kita hanyalah untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan selalu. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian
puji Tuhan. Kalau saat ini kita bisa diberi waktu kesempatan kembali untuk kita memperingati Tuhan datang ke dalam dunia. Dia yang sudah lahir, dia yang sudah mati, dan dia yang sudah bangkit. Dan dia adalah juru selamat dunia. Dia adalah raja di atas segala raja. Amin. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita sambung pujian kita berikutnya. God's House on the Mountain. Standing on the mountain, over the
puji Dia, sembah dan 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 puji Dia, Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Puji nama Tuhan saudara. Saya undang kita semua untuk lebih lagi saudara. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau nyatakan kemuliaan Tuhan. Kita mau bersuka bersama surga dan bumi. Mari saudara kita angkat pujian kita berikutnya. Haleluya. Kita menyatakan kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia. Kristus sudah datang. Bumi terimalah Rajamu, sediakan tempat bagimu. Surga alam nyanyilah, surga alam nyanyilah, surga dan alam nyanyilah. Mari saudara, kita mau lebih lagi tinggikan nama Tuhan kita. Kita menyatakan pujian ini. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let them receive our King. Let every heart prepare Him room, and heaven let us sing, and heaven let us sing, and heaven let us sing. Mari saudara, kita mau lebih lagi tinggikan nama Tuhan. Joy to the world. The Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him room, and heaven let us sing, and heaven let us sing, and heaven let us sing. And heaven and nature sing. And heaven let us sing, and heaven let us Sekali lagi. and heaven let us sing, 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 and heaven let us sing. Haleluya. Kami bersuka atas kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kesukaan bagi dunia bahwa Yesus telah lahir ke dalam dunia. Mari siapkan hati kita semua untuk menyambut kedatangannya. Haleluya.
umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mukjizat bagi manusia. Ya juru selamat, Juru selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. haleluya, dia Raja damai kita. Yeay. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. haleluya. Telah datang harapan bagi dunia, Sebuah mukjizat mukjizat bagi manusia. Sang juru selamat kita. Sang Juru Selamat yang pembawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah selamanya. Haleluya, mari sama-sama. Sehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja Yang damai. penasehat kita. Penasehat ajaib. Haleluya. Allah perkasa, Penasehat yang ajaib bagi kami. Haleluya. Raja Mari damai. sama-sama sekali lagi katakan. Ajaib, amin. Allah perkasa, Bapa yang Haleluya, dia kekal, Raja damai. Raja damai. Kasih Tuhan. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja Terus naikkan pujian damai. ini. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Terima kasih Tuhan. Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia Raja damai. Haleluya. Untuk kita dia lahir di dunia ini, dan karena kita dia disalibkan, karena kita dia menderita. Mari saya mau ngajak semua saudara-saudara di waktu Natal ini kita mau lebih lagi mengiring Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia.
Dia relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar Kaulah anugerah terbesar kami, Yesus. yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapati jalan kehidupan, tak kalah ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segalanya, aku ingin memuji Dia. Puji Dia, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. terima kasih, Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena kita, Dia datang ke dunia ini. Dia boleh lahir di dalam dunia dengan keadaan yang tidak sederhana sekali. Karena kita, tapi Dia pernah berjanji, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dialah Allah Immanuel. Haleluya. Mari bawa hati kita untuk datang kepada Dia. Katakan dengan segenap hatimu. Namanya disebut Immanuel,
nyanyikan dengan Immanuel. Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kau bersama kami. Kita bawa hati kita kepada Dia. Mari sembah Raja di atas segala raja. Mari menyembah. Mari kita sembah Allah yang luar biasa. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Yesus Al-Masih. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Yesus Al-Masih. Katakan mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Yesus Al-Masih. Mari menyembah Yesus Al-Masih. Mari menyembah Yesus Al-Masih. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Engkau Allah Immanuel, Allah
Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, Allah yang selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang besar seperti Engkau, Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu, besar dan ajaiblah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah dengan luar biasa Allah Roh Kudus, menjamah setiap hati-hati kami yang menaikkan segala pujian dan ucapan syukur karena Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Selamat pagi kepada seluruh baik jemaat Tuhan yang setia mungkin hari ini tidak bisa hadir. Dan ini adalah hari istimewa, hari Natal, di mana kita mengingat akan kelahiran daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah di dalam buku Injil Matius, pasal yang kedua, dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab suci, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila manakah bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukannya, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkannya persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan. Mungkin ada beberapa yang sudah berkali-kali mendengar kisah tentang orang Majus ini, tetapi pada pagi ini kembali kita boleh mendengar akan firman Tuhan yang berkenan dengan tema yang saya ambil adalah bintang yang terang menarik orang datang kepada Yesus. Ya, bintang yang terang menarik orang datang kepada Yesus. Puji Tuhan. Kenapa orang senang kalau ia disebut sebagai bintang? Sebagai seorang bintang. Mengapa orang senang? Kalau mereka disebut mereka adalah sebuah bintang. Ayub dalam pasal yang ke-22 ayat yang ke-12 katakan, bukankah Allah bersemayan di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi. Betapa tingginya bintang itu. Bintang adalah sebuah planet yang kecil dibandingkan dengan planet-planet yang lain,
yang ada di atas ada bulan, matahari, ada Uranus, Neptunus, Saturnus dan sebagainya. Kalau ada seorang pemain film di Indonesia dan menjadi pemain film yang terbaik, maka ia akan disebut atau menjadi bintang film Indonesia. Bintang film terbaik dan berhak masuk mendapatkan award, ya, medali dan sertifikat karena keberhasilannya sebagai bintang film terbaik. Ya, apalagi kalau ia menjadi bintang film dari Hollywood yang ternama. Betapa kuatnya, hebatnya orang akan datang untuk melihat, menyaksikan film tersebut. Karena ada sebuah bintang, ya, yang sangat terkenal pada saat itu. Demikian juga di dalam bidang yang lain. Misalnya di dalam bidang pendidikan. Seorang itu akan berusaha supaya dia boleh mendapatkan bintang dengan berbagai cara sampai dia boleh berhasil untuk menjadi bintang pelajar. Mereka membela mati-matian. Mereka belajar mungkin tidak cukup 2-3 jam dalam sehari supaya mereka boleh mendapatkan bintang pelajar tersebut. Itulah yang kita lihat. Bagaimana di dalam bidang yang lain, di situ juga ada yang disebut di dalam bidang olahraga. Saudara tahu untuk mendapatkan bintang lapangan tidak mudah. Kerja keras, berlatih banyak, membutuhkan waktu, mungkin bertahun-tahun supaya dia boleh menjadi bintang dalam bidang olahraga, bintang lapangan, ya. Semua ingin berusaha supaya boleh mencapai bintang yang tertinggi sebagaimana tadi dikatakan di dalam buku Ayub. Ya, bintang yang tertinggi yang sangat disukai oleh banyak orang. Begitu juga mereka yang berada di dalam bidang kemiliteran, TNI, mereka berusaha juga supaya bintang yang mereka dapatkan bertaburan di atas pundak mereka. Sehingga mereka juga mulai berusaha supaya mereka boleh mendapatkan bintang sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan mereka. Itulah juga yang dilakukan oleh seorang prajurit. Mereka berusaha supaya di pundaknya menempel bintang-bintang yang bertaburan. Kenapa mereka pakai semua perkataan bintang itu? Karena bintang adalah suatu planet yang tertinggi. Tidak ada lagi mungkin yang lebih tinggi lagi. Mereka tidak bilang bulan atau matahari, tapi mereka bilang bintang pendidikan, bintang olahragawan, bintang film, ya, bintang di dalam bidang kemiliteran. Bintang telah menghantar orang-orang dalam kisah Matius yang tadi saya sudah bacakan. Bintang telah menghantar orang-orang Majus berdatangan dan sujud menyembahnya. Itu tertulis di dalam buku Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Kemudian mereka sujud menyembah dia. Bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka, memimpin mereka sehingga mereka boleh sampai ke tempat di mana Mesias, Juru Selamat, sudah datang ke dalam dunia ini. Ketika mereka melihat bintang,
hati mereka penuh dengan sukacita. Ya, puji Tuhan, itu adalah kisah mengenai Majus tersebut. Dan apa yang Tuhan mau dengan orang-orang yang percayanya, dengan saudara-saudara sekalian pada pagi ini, pada Natal ini, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara sekalian. Di dalam buku Daniel, pasal yang ke-12, ayat yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Wah, apa yang Tuhan mau dengan orang-orang percaya, orang-orang yang bijaksana, yang bercahaya. Jadi saudara, orang yang bijaksana, orang yang percaya, ya, Tuhan mau supaya memimpin, ya, saudara sebagai seorang bintang, memimpin, menuntun sebanyak-banyaknya orang datang kepada kebenaran. Orang datang kepada Yesus. Orang datang kepada juru selamat Mesias tersebut. Apa yang Yohanes katakan di dalam pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan. Jadi Tuhan mau orang-orang percaya, orang-orang yang bijaksana, yang bercahaya seperti bintang-bintang, ya, yang bercahaya tersebut. Tuntun mereka, pimpin mereka sebanyak-banyaknya kepada kebenaran, kepada Yesus, kepada Kristus, juru selamat umat manusia. Seorang pun, siapapun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku, firman Tuhan katakan, dia tidak akan sampai kepada Bapa yang ada di surga. Sudahkah saudara menjadi bintang yang menuntun keluarga saudara sekalian? Suami, sudahkah saudara di dalam keluarga saudara menjadi bintang bagi istri saudara, bagi suami saudara, bagi anak-anak saudara sekalian, sebagai orang percaya, sebagai orang yang bijaksana? Sudahkah saudara tuntun, pimpin mereka sebagaimana bintang yang memimpin orang Majus datang kepada Mesias, sehingga mereka boleh mendapatkan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupannya? Sudahkah saudara sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, memimpin, menuntun mereka, untuk mereka juga boleh datang, mereka juga boleh merasakan sukacita yang ada di dalam Tuhan Yesus, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Majus tersebut, yang dipimpin oleh bintang, sehingga mereka boleh mendapatkan, menemukan Mesias, juru selamat tersebut. Sudahkah saudara menjadi bintang bagi keluarga saudara sekalian, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua saudara, kaum muda? Sudahkah saudara menjadi bintang supaya mereka juga, ya baik pun dia orang tua kita, datang sujud menyembah Yesus sebagai juru selamat manusia? Kemudian dikatakan lagi, sudahkah juga teman saudara, saudara sudah pimpin, tolong tuntun mereka, karena firman Tuhan katakan, orang percaya, orang yang bijaksana
akan menjadi seperti bintang yang dapat menolong mereka ya yang masih berada di luar daripada Tuhan. Mari tuntun dia family kita, dia teman kita, dia handai tolan kita, datang pimpin tolong mereka. Sebab saudara orang percaya, Daniel tadi katakan adalah orang-orang yang menjadi bintang-bintang yang bijaksana, yang dapat menuntun mereka kepada Yesus Kristus. Saudara ingat apa yang Daniel di bawah pemerintahan Raja Darius, apa yang terjadi dengan Daniel? Karena banyak rival-rivalnya, ya, mereka yang tidak menyukai kepada Daniel, akhirnya Daniel karena tetap menyembah kepada Allah Tuhannya, tidak menyembah kepada Raja Darius atau meminta sesuatu kepada Darius, sehingga hukuman menanti kepada Daniel. Dia harus dimasukkan dalam goa singa. Di dalam tempat tersebut Daniel tetap menjadi bintang yang bercahaya bagi Tuhan Yesus. Dia menjadi bintang yang bercahaya. Apa yang terjadi dengan Daniel tersebut? Raja yang menyayangi kepada Daniel tersebut memanggil Daniel, Daniel, ya, apakah Allahmu sudah menolong kamu? Daniel menjawab, iya, Allah sudah menolong, menyertai kepada dia. Apa akibatnya saudara dengan kerajaan daripada Raja Darius tersebut? Saudara tahu akhirnya Daniel ini menjadi bintang yang terang. Bintang yang bercahaya bagi kerajaan Darius tersebut. Seluruh rakyat Darius mengenal siapa Yesus, siapa Tuhannya Daniel. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa adanya. Saudara bisa baca itu di dalam firman Tuhan mengenai kisah Daniel tersebut. Semua tertulis di dalam buku Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang ku kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Luar biasa. Jadi sesuai apa yang tadi dikatakan di dalam buku Ayub. Orang yang menjadi bintang, yang cemerlang, yang terang, orang yang bijaksana tersebut akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Daniel mendapatkan atau dia menjadi seorang bintang yang luar biasa di dalam pemerintahan Raja Darius tersebut. Jadi kita melihat oleh karena sebuah bintang, rakyat daripada kerajaan Darius tersebut terima Yesus, terima Tuhan Allahnya di dalam kehidupan mereka sekalian. Saudara ingat contoh yang lain daripada firman Tuhan. Ingat akan istri Naaman beserta seorang gadis
yang ditawan dari Israel tersebut, bagaimana ketika gadis ini mengetahui bahwa tuannya, majikannya Naaman tersebut menderita sakit kusta. Apa yang kemudian dikatakan oleh gadis yang ditawan oleh nyonya, istri dari Naaman tersebut? Di bawah pemerintahan pada saat itu Nabi Elisa, maka seorang gadis ya yang ditawan, yang dibawa oleh istri Naaman ya di dalam kehidupan sebagai seorang panglima perang dari kerajaan Aram tersebut. Apa yang terjadi? Gadis ini katakan kepada nyonyanya, istri Naaman, kalau Tuhan dibawa kepada nabi yang ada di yang bernama Elisa tersebut, pasti Tuhan akan disembuhkan. Luar biasa. Istri Naaman ceritakan kepada suaminya apa yang dia dengar dari seorang gadis yang dia bawa dari Israel ke dalam rumah tinggalnya. Mereka mendengar semua ini. Dan Naaman pergi menemui Elisa. Ya, apa kemudian yang dia dapat? Nabi Elisa menyuruh supaya Naaman itu mencelupkan dirinya di sungai Yordan selama 7 kali. Luar biasa. Sekali belum sembuh, 2, 3. Baru sampai pada saat yang ke-7 kali Naaman menerima kesembuhan. Siapa yang membawa, yang menjadi bintang bagi keluarga Naaman tersebut? Seorang gadis yang dibawa dari Israel di dalam kehidupan keluarga daripada panglima perang Raja panglima perang Naaman dari kerajaan Aram tersebut. Luar biasa, Tuhan dapat memakai seseorang sebagai bintang yang akan menuntun keluarga-keluarga supaya mereka boleh datang kepada Yesus, supaya mereka boleh merasakan ada sukacita di dalam Tuhan, ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Di dalam kerajaan Darius tadi mereka mendapatkan itu. Sekarang di dalam juga kehidupan panglima perang Naaman tersebut, mereka juga mendapatkan juga sukacita, damai sejahtera. Ya, waktu mereka datang sehingga mereka menyembah, sujud kepada Allah Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan mereka. Sekalipun sulit untuk menjadi seorang bintang yang membawa orang datang kepada Yesus, kita tetap harus menjadi bintang yang bercahaya. Sulit untuk mengenal, untuk memenangkan, untuk membawa, untuk memimpin orang, keluarga kita, orang tua kita, anak, ya, maupun famili kita. Seringkali sulit, tapi biarlah saudara orang yang bijaksana, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus tetap menjadi bintang-bintang yang bercahaya. Dimanapun saudara berada, tetaplah menjadi bintang yang bercahaya, yang dapat menuntun orang dan merasakan betapa sukacita kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus. Betapa sukacita kalau kita bisa memenangkan jiwa, keluarga kita, saudara kita, suami kita, anak kita, maupun orang tua kita dalam kehidupan mereka. Bukankah itu sesuatu yang indah, sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan orang yang percaya. Kalau kehidupan saudara bercahaya,
seperti cahaya cakrawala dan menjadi orang-orang bijaksana seperti apa yang dikatakan oleh Daniel. Bukan saja para majus datang dan menyembah kepada Yesus, karena ada banyak orang akan datang juga kalau kita menjadi bintang yang bercahaya buat Tuhan. Ada suatu kisah lain, saudara. Kalau tadi bagaimana panglima perang dari kerajaan Aram oleh karena seorang gadis tawanan dari Israel yang menolong dia memimpin kehidupan raja tersebut sehingga dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ada kisah lain dikatakan kalau dunia menyenangi orang-orang yang menjadi bintang, ya dunia senang. Kalau ada orang-orang menjadi bintang, bangsa Indonesia senang. Kalau ada rakyatnya yang menjadi bintang-bintang yang terkenal, yang cemerlang tersebut, wah semua suka. Ya, saudara bisa lihat orang mencari kedudukan supaya di lapangan tadi saya katakan menjadi bintang lapangan. Di dalam perfilman mereka berusaha supaya boleh menjadi bintang film yang terkenal. Begitu juga di dalam pendidikan orang berebut. Saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu. Oh, mereka berebut supaya sekolah ini akan menjadi bintangnya. Entah yang satu katakan pintu air, wah akan keluar sebagai bintang pelajar, ya. Yang lain katakan Kanisius, wah Gunung Sari, SMA 2 dan sebagainya. Mereka berusaha untuk merebut supaya boleh menjadi bintang pelajar. Bagaimana dengan kehidupan orang percaya? Apakah ada usaha juga untuk merebut jiwa-jiwa mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus? Oleh sebab itu Tuhan mau kehidupan kita sebagai bintang yang bercahaya. Bintang yang sangat terang, yang dapat menerangi lingkungan di mana saudara berada. Di dalam keluarga, di dalam pemerintahan, di dalam pendidikan saudara, jadilah bintang-bintang yang bercahaya, yang dapat menuntun orang-orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Supaya sukacita mereka juga boleh alami di dalam kehidupan mereka. Sebab Tuhan amat baik adanya. Tuhan heran dan luar biasa adanya. Kalau tadi saya katakan dunia menyenangi orang-orang supaya bisa menjadi bintangnya yang dapat membuat mereka, negara mereka menjadi terkenal oleh karena banyaknya bintang-bintang yang bertaburan tersebut. Bagaimana dengan kehidupan orang-orang percaya? Daniel katakan orang-orang bijaksana, orang-orang percaya, bercahayalah seperti bintang-bintang yang dapat menuntun orang kepada kebenaran. Puji Tuhan saudara. Apa yang dikatakan oleh Yosua kepada bangsa Israel di dalam buku Yosua pasal 24 ayat 15. Ya, mereka katakan, mengapa, siapa kamu akan beribadah? Suatu pertanyaan kepada bangsa Israel yang beribadah kepada Allah huruf kecil atau ilah-ilah yang mereka sembah daripada nenek moyang mereka. Apa yang mereka mau meneruskan ibadah mereka, beribadah mereka kepada ilah-ilah tersebut? Yosua katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini Yosua terlihat menjadi bintang bagi seluruh keluarganya.
Karena dia katakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua menjadi bintang bagi keluarganya. Ya, dia menjadi bintang bagi keluarganya karena seisi rumahnya hanya mau beribadah kepada Allah Tuhannya yang hidup. Bagaimana dengan kepala keluarga yang ada di rumah atau di mana saja saudara berada? Sudahkah saudara menjadi bintang dalam keluarga saudara sekalian, dalam rumah tangga saudara sekalian, menjadi bintang yang bercahaya, ya, bintang yang dapat menuntun orang datang kepada Tuhan Yesus, atau saudara mesebodohkan saja, ya. Ya, pokoknya saya sudah katakan, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka tetap menolak, ya, Yesus juru selamat mereka. Apakah kemudian kita acuhkan? Tidak lagi memperdulikan dia? Marilah jadilah bintang yang tetap bercahaya, terang, cemerlang. Jadilah orang yang bijaksana, supaya mereka juga boleh merasakan apa yang saudara dapatkan dalam kehidupan waktu saudara terima Yesus sebagai juru selamat saudara. Lakukanlah itu. Itulah yang Yosua sudah lakukan dalam kehidupannya. Dia mau bukan saja dia, tetapi seluruh keluarnya satu kali kelak juga boleh menjadi bintang-bintang yang bertebaran, yang bercahaya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Masih banyak bangsa kita Indonesia, masih banyak keluarga kita, masih banyak famili kita, teman-teman kita yang perlu tuntunan daripada saudara sekalian. Sudahkah saudara menjadi bintang bagi mereka? Sebagaimana orang Majus merasakan tuntunan daripada bintang tersebut. Dia mendapatkan damai, dia mendapatkan sukacita di dalam kehidupannya. Sudahkah saudara menjadi bintang di dalam lingkungan di mana saudara berada, di tempat tinggal? Sudahkah saudara menjadi bintang? Orang senang dengan bintang-bintang. Dunia senang dengan kehidupan orang yang mempunyai bintang-bintang yang cemerlang, yang bercahaya. Begitu juga Tuhan kita Yesus Kristus. Dia senang kalau setiap orang percaya, setiap orang bijaksana, bercahaya sebagai bintang-bintang yang terang. Saya percaya dengan kehidupan kita mengakhiri tahun 2020 ini, pada perayaan Natal tersebut akan menarik lebih banyak jiwa-jiwa saudara-saudara kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan untuk kita boleh memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Banyak yang perlu ditolong, banyak yang perlu ditimbin, banyak yang perlu dihenter untuk mereka bisa datang kepada Tuhan. Kalau memang saudara menginginkan, saudara ingin mereka diselamatkan, saya percaya Tuhan akan tolong kepada mereka. Tuhan akan tolong kepada saudara sekalian untuk boleh menjadi bintang-bintang yang bercahaya, yang bijaksana, yang akan dapat menuntun, memimpin orang-orang datang kepada Yesus. Tuhan berkati buat firman-Nya yang sudah kita dengar, baik saudara yang ada di rumah pada pagi hari maupun saudara yang ada mendengarnya di malam hari. Sekali lagi,
Selamat hari Natal. Tuhan memberkati dalam kehidupan saudara. Biar Natal ini akan menjadikan saudara bintang-bintang yang bercahaya buat Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur. Kita boleh mendengar firman Tuhan. Pada Natal hari ini Tuhan sudah tolong. Kalau kita masih bisa mendengar firman Tuhan, mungkin bisa bertemu satu kali kelak, tetapi saya percaya iman kita tetap teguh. Kapanpun juga bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala buat apa yang sudah kita dapatkan dari awal sehingga sampai kepada saat yang terakhir. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami sangat bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh mengingat kembali akan hari kelahiran bagi juru selamat dunia ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah peristiwa ini Tuhan tidak akan kami lupa akan sesuatu yang indah bagi orang-orang yang percaya. Karena juru selamat sudah datang ke dalam dunia ini untuk tolong, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan Tuhan. Biarlah Tuhan bukan saja Natal ini kita boleh memperingatinya dengan baik. Tuhan juga akan tolong hari-hari selanjutnya Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita sekalian, pakai kepada kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang juga yang dapat menuntun kepada saudara-saudari kami untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami senang, kami bersyukur, kami bersuka cita karena kami boleh menyambut Natal pada hari ini dalam kehidupan kami sekalian. Pimpin kami selanjutnya yang akan tinggalkan atau yang akan pulang di dalam ibadah atau yang akan melakukan pekerjaan selanjutnya di dalam rumah tangga mereka, sertai mereka, jaga dan lindungi mereka. Semua kami serahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, di mana di dalam namanya kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Dan akhirnya kita akan menyelesaikan ibadah Natal kita pada pagi ini. Kita telah menerima kebenaran firman Tuhan dan kita juga mau menyambut Raja di atas segala raja untuk masuk ke dalam hati kita. Terima kasih Tuhan, bukan hanya untuk banyak perkara yang besar yang sudah Engkau lakukan, tetapi juga Engkau begitu banyak jutaan mungkin perkara kecil yang sudah Engkau lakukan untuk sepanjang tahun ini, yang juga kita akan tinggalkan tahun 2020 ini. Tapi Engkau sangat luar biasa. Ya, terima kasih Tuhan. Bukan hanya untuk perkara yang kecil, tapi untuk perkara yang besar maksud saya. Tapi untuk perkara yang kecil, yang banyak sekali Engkau sudah lakukan bagi kami. Dan pada pagi ini saya akan umumkan ibadah Natal kita. Ya. Dan tanggal 25 yaitu ada ibadah jam 8 pagi umum di rumah ibadah kita ya. Dan tanggal 26 ada jam 4 itu ada kaum pria dan wanita, gabungan kaum pria dan wanita. Dan di tanggal 27 ada jam 12 ada sekolah minggu di rumah ibadah kita ya. Dan berikutnya di tanggal 31 ada ibadah jam 8 malam ya, dan penutupan tahun. Dan 1 Januari yaitu ibadah yang pertama kali di tahun yang baru, tahun 2021, yaitu jam 10 pagi. Itu adalah acara-acara atau ibadah kita setelah Natal ini ya, atau di Natal ini sampai tanggal 1 Januari. Puji Tuhan. Itu saja jam-jam ibadah kita. Sekali lagi pada pagi ini kita mengucap terima kasih kepada Tuhan.
bukan hanya untuk perkara yang besar yang sudah Engkau lakukan, tetapi juga jutaan perkara yang kecil yang sudah Engkau lakukan untuk sepanjang tahun ini, yang kemungkinan besar kita akan tinggalkan tahun ini. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah menyelesaikan ibadah Natal pada pagi ini. Dan biarlah Engkau mau tolong kepada kami, supaya kami boleh Tuhan mengingat kembali betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau telah mengirimkan putra-Mu yang tunggal untuk mempersatukan kami kembali dengan Bapa di surga. Dan biarlah Bapa Engkau mau tolong Tuhan, supaya kami boleh Tuhan bertobat sungguh-sungguh pada hari Natal ini. Dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami mau Tuhan, kami terus boleh bersama dengan Engkau di kekekalan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Mari Tuhan, pada akhirnya kita akan mengangkat kedua tangan kita, ya, dan biarlah mata kita akan kita tujukan hanya kepada Tuhan saja, ya. Dan pada pagi ini biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai semuanya kita diangkat bersama-sama di dalam awan menyongsong Dia di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Amin.